Seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini tuh sangat sensitif. Islam itu upaya untuk melihat perempuan dan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga Sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dalam beberapa catatan sejarah eksistensi manusia, baik laki yang dipandu langsung oleh bidang pendidikan, perempuan telah peran krusial dalam membentuk Katanya itu kesetaraan gender di Indonesia itu apa itu gay? Nah, gay itu biasanya kaum juga LGBT atau lesbian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UM, selamat datang di Walu Podcast. Hari ini kita akan membahas feminisme dan disorientasi seksual bersama saya Ratu Zabrina sebagai bawa acara pada podcast hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri nih. Saya bersama Kak Adib yang akan membantu saya dan beberapa pemateri di sini yang tentunya sudah hebat-hebat ya. Ada Kak Adina, Kak Cinta, Kak Rianes, Kak Binta, Kak Cindy, Kak Dinda, Kak Aisyah, Kak Fadila, Kak Amalia, dan juga Kak Riftiananda. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini tuh sangat sensitif dalam hal feminisme. Jadi saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada kakak-kakak ini ya. Oke, pertanyaan pertama saya tujukan kepada Kak Adina. Konsep secara umum feminisme ini gimana sih, Kak? Oke, izin jawab ya. Jadi konsep umum dari feminisme dalam Islam itu upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah. Prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dengan ajaran Islam, terutama untuk menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi, feminisme yang tidak diakui dengan cara pandang Islam adalah feminisme yang hendak melakukan supremasi dan eksploitasi terhadap kaum laki-laki. Hal ini tentunya berlawanan dengan cara pandang Islam yang menginginkan interaksi secara adil, merata, dan manusiawi antara laki-laki dan perempuan. Sebagai feminisme pada umumnya, feminisme dalam Islam tidaklah muncul dari satu pemikiran teoritik dan gerakan tunggal yang berlaku bagi seluruh perempuan di negara Islam. Perempuan di negara Islam secara umum, feminisme Islam menjadi gerakan atau alat analisis yang selalu bersifat historis dan kontekstual, seiring dengan kesadaran yang terus berkembang dalam menjawab permasalahan yang dihadapi perempuan menyangkut ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Feminisme dan gender pada dasarnya itu konsep sederhana di mana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal, bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Jadi, dalam Islam itu, feminisme dapat dipandang sebagai sebuah penyetaraan supaya tercipta perlakuan adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya ada Kak Cinta nih. Bagaimana nih Kak pandangan Islam tentang hak-hak perempuan nih? ajaran Islam hakikatnya tidak membedakan antara hak perempuan dan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Al-Quran banyak ditemui ayat-ayat tentang penghormatan atas hak perempuan tersebut. Dengan melakukan penafsiran secara tekstual, dapat dilihat bahwa perempuan juga mempunyai hak sebagaimana kaum laki-laki. Kendati pada hal-hal tertentu ada yang tidak sama, hal ini disebabkan fungsi dan tugas utama yang diemban kaum laki-laki. Secara umum, tidak ada perbedaan antara hak laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 32, artinya, bagi laki-laki ada hak atau hak bagian dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan ada hak atau bagian dari apa yang diusahakannya. Ayat ini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam hal apa yang diusahakannya. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah.
Bagi Islam, perempuan yang baik adalah perempuan yang menjalankan kehidupan seoptimal mungkin menurut Al-Quran dan hadis. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya akan saya tujukan kepada Kak Rianes. Bagaimana nih, Kak, pandangan Islam terkait perkembangan gerakan feminisme? Baik, di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian cendekiawan, Muslim, dan ulama berpendapat sebagai bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam. Pasalnya, prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dengan teologi Islam, terutama teologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Sudah tentu ada aspek-aspek di mana feminisme menjadi persoalan dan masalah bagi teologi Islam. Masalah terjadi apabila feminisme berkehendak untuk melakukan supremasi eksploitasi terhadap lawan jenis kelamin, yang dalam hal ini adalah kaum laki-laki. Feminisme seperti demikian tidak sejalan dengan cara pandangan Islam. Pasalnya, cara pandang Islam menginginkan antara laki-laki dan perempuan berinteraksi secara adil, setara, dan manusiawi. Baik. Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Selanjutnya ada Kak Bintang nih yang gak kalah keren ya. Jadi gini, Kak, bagaimana relasi gender pada masa sebelum Islam dan pada masa kelahiran Islam? Baik. Relasi gender sebelum Islam. Perlu diketahui ya, di dalam beberapa catatan sejarah, dunia telah mempunyai peradaban besar sebelum turunnya Al-Quran. Seperti di Cina, India, Roma, Yunani, Babylon, Persia, dan juga Mesir. Sepanjang masa, status wanita itu mengalami perubahan sewaktu-waktu hidup mereka. Dengan beralasan karena tradisi apapun adat, banyak orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan kepada manusia. Nah, salah satu contohnya yaitu posisi wanita di zaman Yunani. Yakni, yang pertama, wanita sebagai objek pemerkosaan. Nah, pemerkosaan itu kan tindakan yang kecil. Tapi, di zaman Yunani, hal ini merupakan hal yang wajar. Karena kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa yang mana telah memperkosa banyak wanita. Sehingga, mereka menganggap wajar melakukan pemerkosaan. Dan yang kedua, wanita sebagai istri dan ibu rumah tangga. Menjadi istri lelaki Yunani kuno itu nggak mudah loh teman-teman. Para istri seringkali harus merebut suami dengan selir, budak, dan wanita penghiburnya. Selain itu, menjadi istri juga harus memenuhi nafsu birahi suaminya. Mereka bertugas menjadi ibu dari anak-anaknya, yakni dengan mengajarkan anak-anak perempuannya menjahit, merajut, memasak, dan keterampilan rumah tangga lainnya. Selain itu, terus ada nih yang ketiga, wanita sebagai objek entertainment atau hiburan, cuci mata untuk halayak umum. Melukis dan mendesain karya-karya seni, rupa, dan seni pahat bagi bangsa Yunani itu warisan budaya yang diturunkan dari satu peradaban ke peradaban lainnya. Tuh, ngeri banget gak sih relasi kedudukan perempuan di masa sebelum Islam? Lalu, gimana ya relasi gender di masa kelahiran Islam? Apa ada perubahan atau enggak ya? Pasti ada dong. Relasi gender di masa kelahiran Islam. Pada zaman jahiliyah, kaum wanita dianggap sangat hina. Namun, anggapan tersebut lambat laun mulai sedikit tertinggal. Nah, tertinggalnya ini karena digantikan dengan tradisi yang dibawakan oleh Rasulullah, di mana dalam pandangan kaum wanita ini derajatnya mulai ditinggikan. Salah satunya adalah saat Allah menakdirkan Rasulullah memiliki anak perempuan.
Dengan bangga dan tanpa ada rasa malu, beliau menggendong anak perempuannya di depan umum. Pada masa kenabian Nabi, kaum wanita diberikan kehormatan dalam melaksanakan aktivitas, baik dalam aktivitas dunia maupun akhirat. Oh iya, Rasulullah juga nggak pernah tuh membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sejarah kelam yang dilalui oleh wanita lamban laun mulai berubah dalam masyarakat pada masa Rasulullah. Pada masa itu, wanita nggak cuma dianggap sebagai seorang pendamping atau pelengkap laki-laki aja, tapi juga dianggap sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Kak Cindy nih. Halo Kak Cindy. Jadi ada pertanyaan nih Kak. Apa saja sih prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan Al-Quran nih? Baik, sesuai dengan Quran Surat Az-Zariyah ayat 56, dapat diketahui bahwa eksistensi manusia, baik laki-laki maupun perempuan di dunia, adalah bertujuan untuk mengabdi sebagai hamba Allah. Dengan demikian, perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki untuk menjadi hamba Allah melalui pengabdiannya selama menjalani kehidupan. Laki-laki maupun perempuan juga sama-sama diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kemudian, menurut Quran Surat Al-Mu'min ayat 40, kesamaan perempuan dan laki-laki yang lainnya yaitu sama-sama menerima beban taklif atau melaksanakan hukum dan balasan kelak di akhirat. Sejak akan dilahirkan pun, laki-laki maupun perempuan sama-sama mengemban amanah sesuai dengan perjanjian yang diikrarkan. Islam juga memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam meraih prestasi secara maksimal, baik dalam aktivitas spiritual maupun dalam karir profesional. Oke, baik, terima kasih Kak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Adib. Halo Kak Adib. Halo Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudariku seiman dan seagama. Saya Adi Fridur Rahman, juga sebagai moderator pada hari ini. Yang mana sebelumnya kita sudah mendengarkan paparan materi dari pemateri terbaik kita yang dipandu langsung oleh moderator cantik kita, Kak Ratu. Terima kasih Kak Ratu. Baik, kita lanjut pada materi kita tentang feminisme yang akan dijelaskan langsung oleh pemateri terbaik kita selanjutnya. Dan saya ingin bertanya kepada Kak Dinda Putri. Nah, menurut Kak Dinda Putri, apa peran perempuan dalam sejarah Islam, termasuk dalam bidang pendidikan, politik, dan sosial? Baik, saya akan menjawab. Perempuan memiliki peran penting dalam sejarah Islam, meskipun seringkali kurang mendapat sorotan. Dalam bidang pendidikan, perempuan telah menjadi guru dan cendekiawan yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti Rabiah Al-Adawiyah, seorang sufi terkenal, dan Fatimah Al-Fihri, pendiri Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang dianggap sebagai universitas tertua di dunia. Dalam politik, beberapa perempuan di masa awal Islam seperti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, dan Ummu Salamah berperan dalam konsultasi politik dan memberikan nasihat kepada para pemimpin. Dalam konteks sosial, perempuan memiliki peran vital dalam mendukung komunitas, baik melalui kegiatan amal, pengembangan budaya, maupun sebagai penggerak sosial. Namun, peran perempuan dalam sejarah Islam juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial pada masa itu, yang kadang-kadang membatasi akses mereka ke ruang politik dan publik. Seiring waktu, pandangan terhadap peran perempuan dalam masyarakat dan agama telah berkembang, mengarah pada upaya perempuan muslim modern untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Masya Allah. Kak Dinda Putri, jawaban yang sangat menarik dari Kak Dinda Putri. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, saya tujukan kepada Kak Aisyah Wafa. Kira-kira menurut Kak Aisyah Wafa, apa sih peran pendidik dalam upaya konkret membangun kesadaran tentang kesetaraan gender
dan orientasi seksual dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Pendidik memiliki peran krusial dalam membentuk kesadaran siswa tentang kesetaraan gender dan orientasi seksual dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pendekatan pembelajaran mereka. Pertama-tama, pendidik perlu mendekati isu ini dengan kebijakan inklusif dan kesadaran terhadap keanekaragaman manusia. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran, salah satu contoh ayat yang dapat diaplikasikan adalah surat Al-Hujurat ayat 13, yang menekankan bahwa keberagaman diciptakan oleh Allah agar manusia saling mengenal dan berinteraksi. Kedua, pendidik dapat mengembangkan kurikulum yang mencakup pemahaman mendalam tentang peran dan hak pria dan wanita sesuai dengan ajaran Islam. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan kesetaraan di antara manusia. Sebagai contoh, surat An-Nisa ayat 1 menyoroti konsep kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, pendidik perlu memfasilitasi diskusi terbuka dan kritis tentang isu-isu kesetaraan gender dan orientasi seksual di kelas. Pembimbing siswa untuk memahami bahwa menekankan keadilan dan kasih sayang dalam hubungan antar individu tanpa memandang gender atau orientasi seksual. Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 menegaskan pentingnya keadilan dan integrasi dalam berinteraksi dengan sesama. Pendidik juga dapat berperan sebagai contoh teladan mempraktikkan nilai-nilai kesetaraan dalam perilaku sehari-hari. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah, mereka mendorong siswa untuk menghormati perbedaan dan menghindari prasangka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai panduan, surat Al-Hujurat ayat 10 menekankan agar manusia tidak mencela atau merendahkan satu sama lain. Terakhir, pendidik dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait termasuk orang tua dan komunitas untuk menciptakan pendekatan holistik dalam pembentukan kesadaran kesetaraan gender dan orientasi seksual dengan membangun jaringan, dukungan, dan kerjasama. Upaya ini dapat meresap ke dalam seluruh aspek kehidupan siswa. Dalam konteks ini, surat Ali Imran ayat 104 menekankan pentingnya berlaku sebagai umat yang berlindung dan bekerja sama dalam kebaikan. Secara keseluruhan, peran pendidik dalam membangun kesadaran kesetaraan gender dan orientasi seksual dengan menerapkan nilai-nilai Islam sangat penting dengan menggali ajaran Al-Quran dan mendekati isu-isu secara holistik. Pendidik dapat membimbing siswa untuk memahami dan menghormati keberagaman manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Wow, jawaban yang indah dari Kak Aisyah Wafa. Nah, selanjutnya pemateri kita yang gak kalah keren dari pemateri-pemateri sebelumnya, yaitu Kak Fadilah Ayu. Halo Kak Fadilah Ayu. Halo Kak. Nah, kira-kira menurut Kak Fadilah Ayu, bagaimana menyikapi isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau yang biasa kita kenal dengan istilah gender? Oke, jadi kita ngomongin fakta dulu ya. Faktanya itu kesetaraan gender di Indonesia itu masih belum terbentuk dengan baik. Jadi sebenarnya munculnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu direspon secara proporsional baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jika tidak, maka tetap saja isu kesetaraan ini hanya menjadi suatu wacana saja, bukan? Jadi oleh karena itu, sikap yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk merespon isu kesetaraan ini adalah dengan memperjuangkan keseimbangan gender atau menghapus ketimpangan gender, lalu menguntungkan kedua gender, memberikan kesempatan yang sama pada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender. Jadi contohnya itu memperjuangkan atau melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, terus memberi gaji yang sama antara perempuan dan laki-laki, serta memberi kesempatan jenjang karir yang sama. Jadi tidak ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki. Terus juga perlunya menyikapi isu kesetaraan ini sebagai wujud kepedulian kita terhadap berbagai aktivitas hidup yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Seperti itu, Kak.
Masya Allah, jawaban yang cukup logis dari Kak Fadila. Terima kasih Kak Fadila. Nah, pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Kak Amalia Asti. Halo Kak Amalia. Nah, menurut Kak Amalia Asti, kira-kira apa yang menelatar belakangi terbentuknya perilaku LGBT? Halo Kak Amalia Asti. Baik, mungkin ada kendala ya, saudara. Nah, kita beranjak ke pemateri selanjutnya, yaitu Kak Riftiananda Alia Salsabila. Halo Kak Alia. Halo. Nah, kira-kira menurut Kak Alia nih, pandangan Islam terjadi banyaknya kasus gay atau LGBT yang terjadi di masyarakat saat ini. Kira-kira menurut pandangan Kak Alia, apa sih? Oke, jadi pertama nih, perlu diketahui dulu ya, apa itu gay. Nah, gay itu biasanya juga disebutin dengan nama homoseksual. Nah, di dalam agama Islam, itu biasanya disebut aliwat, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut waktu itu. Dan pelakuannya itu disebut alutiu. Nah, homoseks sendiri itu punya arti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Ada lagi juga kata lesbian ya, yang berarti itu perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Banyak referensi yang mengatakan jika homoseksual itu kebiasaan laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya. Dan dalam Islam, pasangan homoseksual yang berbentuk liwat ini termasuk perbuatan yang punya dosa besar, karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian moral dan agama. Nah, ulama fikih juga sudah sepakat, itu mengharamkan homoseksual dan juga lesbian. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi yang berisi tentang janganlah pria melihat aurat pria lain, dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut atau kain. Dan janganlah pula bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut atau kain. Nah, sehingga bisa dikatakan ini sebuah larangan. Bukan sembarang larangan ya, karena perbuatan ini pun tidak hanya dapat merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi juga punya banyak resiko lain, seperti dapat menimbulkan penyakit, entah itu penyakit HIV, AIDS, atau sipilis, dan pasti masih banyak lagi. Nah, sekarang juga marak ya terjadinya perkawinan waria. Nah, contohnya tuh kayak laki-laki menikah dengan laki-laki yang sudah mengganti kelaminnya menjadi perempuan. Nah, orang yang telah menjalani operasi penggantian kelamin juga termasuk praktik homoseksual. Karena memang tabiatnya kan dia laki-laki, dan itu nggak bisa diubah, meskipun kelaminnya itu sudah berganti menjadi wanita. Nah, dari sini bisa disimpulkan nih, jika homoseksual dan lesbian itu menurut ulama fikih itu memang haram. Kayak gitu. Masya Allah, jawaban yang sangat menarik dari Kak Riftiananda Alia Salsabila. Memang homoseksual kerap terjadi di kalangan tertentu. Nah, homoseksual ini termasuk bentuk salah satu kasus, yang mana kasus ini adalah bermula dari bentuk LGBT. Nah, untuk pemateri selanjutnya, yakni Kak Amalia Asti. Halo Kak Amalia. Halo Kak. Nah, kira-kira menurut Kak Amalia, apa sih yang melatar belakangi terbentuknya perilaku LGBT ini? Nah, akar masalah munculnya penyimpangan kaum LGBT atau
lesbian, gay, biseksual, dan transgender saat ini adalah karena ideologi sekularisme yang dianut kebanyakan masyarakat Indonesia. Sekularisme adalah ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan. Fas al-din al-hayah. Masyarakat sekuler memandang pria ataupun wanita hanya sebatas hubungan seksual semata. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja menciptakan fakta-fakta yang terindra dan pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual di hadapan pria dan wanita dalam rangka membangkitkan naluri seksual, semata-mata mencari pemuasan. Mereka menganggap tiadanya pemuasan naluri ini akan mengakibatkan bahaya pada manusia, baik secara fisik, psikis, maupun akalnya. Tindakan tersebut merupakan suatu keharusan karena sudah menjadi bagian dari sistem dan gaya hidup mereka. Tidak puas dengan lawan jenis, akhirnya pikiran liarnya berusaha mencari pemuasan melalui sesama jenis bahkan dengan hewan sekalipun, dan hal ini merupakan kebebasan bagi mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah latar belakang dari perilaku LGBT. Yang pertama, dilatar belakangi oleh faktor keluarga. Adanya pengalaman atau trauma di masa anak-anak, misalnya dikasari oleh ibu atau ayah, hingga si anak beranggapan semua pria atau perempuan bersikap kasar, bengis, dan panas bara yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria, yaitu bapak, kakaknya, maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental, dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria. Selain itu, bagi golongan transgender, faktor lain yang menyebabkan seseorang itu berlaku kecelaruan gender adalah sikap orang tua yang diidamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu pergaulan dan lingkungan. Adanya kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual, yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu. Keluarga yang terlalu mengekang anaknya, bapak yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, hubungan yang terlalu dekat dengan ibu sementara renggang dengan bapak, kurang menerima pendidikan agama yang benar dari kecil. Selain itu, pergaulan dan lingkungan anak ketika berada di sekolah bersama yang berpisah antara laki-laki dan perempuan turut mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor biologis. Penelitian telah dibuat apakah terkait dengan genetika, ras, ataupun hormon. Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun atau genetik. Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius. Bagi golongan transgender misalnya, karakter laki-laki dari segi suara, fisik, gerak-gerik, dan kecenderungan terhadap wanita banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jika hormon testosteron seseorang itu rendah, ia bisa mempengaruhi perilaku laki-laki tersebut mirip kepada perempuan. Faktor yang terakhir adalah moral dan akhlak. Golongan homoseksual terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu, serta karena banyaknya rangsangan seksual. Kerapuhan iman seseorang juga dapat menyebabkan segala kejahatan terjadi, karena iman sajalah yang mampu menjadi benteng paling efektif dalam mengekang penyimpangan seksual. Terima kasih. Masya Allah, jawaban yang sangat menarik, logis, dan pastinya indah dari Kak Amalia Asti. Terima kasih Kak Amalia Asti. Nah, dalam konteks
ini sering disalahartikan teman-teman, sehingga muncul yang namanya kasus LGBT. Semoga kita semua dijauhkan dari perilaku keji tersebut. Nah, kesimpulan pada materi kita pada hari ini, yakni keadilan dalam Islam tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Saya Adi Faidur Rahman. Dan saya Ratu Sabrina selaku pembawa acara pada podcast hari ini, pamit undur diri. Terima kasih kepada pemateri-pemateri hebat kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan beberapa dari kami.